Halo guys, kembali lagi bersama aku, Casey Tulus dari kelas GC Management. Di video kali ini aku akan membahas esai dari analisis faktor di video sebelumnya. Oke guys, di sini saya sudah buat esainya. Pertama-tama, kita harus tahu itu apa analisis faktor. Analisis faktor merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk membuat deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut dengan faktor. Esai ini dibuat untuk menjelaskan analisis faktor yang sudah diuji pada video sebelumnya ya. Pada analisis ini, siswa yang tertera di dalam modul yang telah diberikan untuk menganalisis keseluruhan data atau variabel layak atau tidak untuk dilakukan analisis faktor lebih lanjut dengan menggunakan metode KMO and Bartlett's test dan anti-image matrix atau pengukuran MSA di IBM SPSS Statistics 21. Kita langsung lanjut aja ke data atau tabel yang pertama. Di data atau tabel yang pertama, dalam melakukan pengujian data untuk menganalisis faktor ini dengan menggunakan metode KMO and Bartlett test dan anti-image matrix di statistik, ada pun langkah-langkahnya ya, seperti yang sudah kita perhatikan di video sebelumnya. Setelah sudah kita lakukan langkah-langkah tersebut, maka akan keluar hasil output dari data yang kita analisis ya. Pertama, kita bisa lihat KMO-nya. KMO ini tidak bisa di bawah 0,5. Kalau di bawah 0,5 berarti data itu tidak bisa dilanjutkan untuk analisis selanjutnya atau tidak bisa diprediksi untuk dianalisis faktor. KMO-nya ini masih di atas 0,560, berarti masih bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Dan signifikannya juga masih 0,001. Signifikan ini harus di bawah 0,5 ya. Kalau tidak di bawah 0,5 berarti data tersebut tidak signifikan. Kita lanjut ke anti-image matrix-nya. Di anti-image matrix ini, kita lihat anti-image correlation-nya. Kita lihat angka yang berpangkat huruf A ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka yang berpangkat huruf A. Kita lihat data tersebut, apakah data tersebut ada yang di bawah 0,5. Kalau ada yang di bawah 0,5, kita harus keluarkan data atau variabel tersebut. Ini ada satu ya, ada satu data atau angka ya, ada satu angka yang di bawah 0,5, yaitu 0,493. Di variabel promosi dari produsen, kita harus keluarkan data tersebut. Setelah kita keluarkan, akan muncul output baru ya. Kita lakukan pengujian ulang. Setelah kita lakukan pengujian ulang, akan muncul output baru dari data yang sudah kita keluarkan ya. Di sini kita lihat pertama KMO-nya. KMO-nya itu masih di atas 0,5 dan makin kuat ya dari sebelumnya. Sebelumnya itu 0,560 ya. Kita bisa lihat nih 0,560. Dan kita lihat signifikannya apakah dia signifikan atau tidak. Signifikan, masih signifikan karena masih di bawah 0,5. Kita lanjut ke anti-image correlation-nya, apakah masih ada yang di bawah 0,5 atau tidak. Sudah di atas 0,5 semuanya ya. Berarti angka tersebut sudah bisa untuk dilakukan analisis lebih lanjut ya. Kalau semua angka di dalam
anti-image correlation-nya ini sudah di atas 0,5 semua, berarti berarti data tersebut atau variabel tersebut bisa dilakukan analisis faktor lebih lanjut. Kita lanjut ke data kedua. Ke data kedua ini, datanya itu sangat bervariasi ya, karena di dalam data tersebut ya, di dalam data yang sudah kita uji, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, data tersebut jauh ya, dari satuan ke puluhan ribu dan ratusan ribu itu jauh berbeda. Jadi kita harus standarisasikan, kita harus cari Z-score-nya. Cara Z-score-nya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Setelah kita lakukan langkah-langkah dari faktor, setelah kita lakukan langkah-langkah untuk mencari Z-score-nya, maka akan keluar Z gaji, Z komisi, absen, bonus, angka, tes, dan kunjung. Ya, sudah muncul Z-score-nya. Ini data Z-score-nya ya. Terus kita bisa analisis ya, pakai data Z-score ini. Setelah kita lakukan langkah-langkah untuk menganalisisnya, kita dapat output yang pertama. Output yang pertama kita lihat KMO-nya 0,507. Berarti data ini masih bisa ya dilakukan analisis lebih lanjut karena masih di atas 0,5. Signifikan juga masih signifikan karena masih di bawah 0,5. Kita lihat anti-image correlation-nya, kita lihat yang berpangkat A ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 angka yang masih di bawah 0,5. Kita harus keluarkan angka yang paling terkecil dulu. Kita tidak bisa mengeluarkan sekali semua ya. Kita harus keluarkan yang paling terkecil. Kita lihat angka yang paling terkecil itu ini 0,306. Z-score jumlah pelanggan yang dikunjungi berarti Z kunjung. Kita keluarkan Z kunjung. Setelah kita keluarkan dan kita lakukan pengujian ulang atau pengujian kembali, maka Z output faktor yang keduanya sudah muncul ya. Kita lihat KMO-nya. KMO-nya 0,555. Kita lihat sebelumnya. KMO di sini lebih kuat ya dari KMO sebelumnya. Karena di sini kan KMO yang kita dapat setelah kita keluarkan Z kunjung itu 0,555. Sedangkan sebelumnya, sebelum kita keluarkan Z kunjungnya, KMO-nya itu 0,507. Berarti makin kuat. KMO-nya ini makin kuat. Dan signifikan juga masih signifikan karena masih di bawah 0,5 ya. Kita lihat anti-image correlation-nya. Apakah masih ada di bawah 0,5? Kalau masih ada, kita harus keluarkan. Ada 1, 2. Ada 2 angka yang di bawah 0,5. Kita harus lihat angka yang paling kecil ya. Angka yang paling kecil itu Z-score jumlah anak ya. 0,435. Jadi kita harus mengeluarkan jumlah anak ini, Z-score jumlah anak. Setelah kita keluarkan, dan kita lakukan pengujian ulang, maka KMO-nya itu makin kuat ya, 0,562, makin kuat. Dan signifikan termasuk signifikan karena masih di bawah 0,5. Kita lihat anti-image correlation-nya apakah masih ada di bawah 0,5. Masih ada 1 ya, Z-score bonus salesman. Kita harus keluarkan ini ya, Z-score bonus ini. Kita harus keluarkan dan kita lakukan pengujian ulang ya ke output faktor Z, berarti ini udah ke pengujian keempat. Kita lihat KMO-nya kembali ya.
jauh drastis ya, makin kuat dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan masih 0,562. Sudah naik drastis jadi 0,725 ya. Berarti masih kuat KMO-nya. Dan masih signifikan seperti tadi yang saya jelaskan. Dan anti-image correlation-nya kita lihat apakah masih ada di bawah 0,5. Sudah tidak ada ya. Sudah 0,7 semuanya. Berarti data tersebut sudah bisa dilakukan analisis lebih lanjut atau faktor ya, analisis faktor. Jadi variabel yang kita gunakan untuk analisis lebih lanjut itu jet score gaji salesman, komisi salesman, tingkat absen dalam sebulan, dan nilai tes masuk atau gaji, komisi, absen, dan tes ya. Kita lanjut ke data atau tabel yang ketiga. Data atau tabel yang ketiga ini, kita tidak usah mencari jet score-nya karena jet score-nya sudah ada dibuat ya. Jadi kita tinggal cari hasil output-nya saja. Kita lihat yang pertama itu KMO-nya. KMO-nya itu 0,507 ya. Berarti datanya masih kuat. Dan signifikan juga karena masih di bawah 0,5. Kita langsung aja ke anti-image correlation-nya. Kita lihat anti-image correlation-nya, apakah ada di bawah 0,5. Kalau masih ada, kita harus keluarkan dengan mengeluarkan data atau angka yang paling kecil. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita harus keluarkan data angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil itu 0,306. Jumlah kunjung ya. Kita harus keluarkan jumlah kunjung dan melakukan pengujian kembali atau pengujian ulang ya. Setelah kita lakukan pengujian ulang, maka KMO-nya itu akan bertambah kuat ya, 0,555. Dan signifikannya juga 0,000. Kita ke anti-image correlation-nya. Ada 1, 2 data yang di bawah 0,5. Ada 2 angka. Kita keluarkan yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu Z anak. Setelah kita keluarkan ya, kita harus Z anak ini kita harus keluarkan dan lakukan pengujian ulang. Setelah kita lakukan, maka outputnya sudah keluar ya. Output yang ketiga. Kita lihat KMO-nya itu 0,562. Outputnya KMO-nya masih kuat ya. Signifikan juga masih signifikan. Kita ke anti-image correlation-nya. Kita lihat masih ada atau tidak di bawah 0,5. Ingat ya, kita hanya melihat yang berpangkat A, huruf A. Berpangkat huruf A. Ini ya, 0,466. Z bonus. Berarti kita harus melakukan pengujian ulang lagi ya, dengan mengeluarkan Z bonus ini. Setelah kita keluarkan Z bonus, KMO-nya itu semakin meningkat drastis. Jadi 0,725. Dan signifikannya juga masih signifikan. Kita lihat anti-image correlation-nya apakah masih ada yang di bawah 0,5. Kalau masih ada, kita harus keluarkan dan melakukan pengujian ulang. Di sini sudah tidak ada angka yang di bawah 0,5. Sudah di atas 0,5 semua. Berarti data tersebut sudah bisa atau variabel tersebut sudah bisa dilakukan analisis faktor lebih lanjut. Variabel yang kita gunakan ya untuk analisis lebih lanjut itu ada Z gaji, komisi, absen, dan tes. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan berasal analisis data yang diobservasi di data sebelumnya ya, bahwa analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antar berbagai indikator independen
yang diobservasi. Dilihat dari output data atau tabel yang pertama, bahwa variabel yang layak untuk dilakukan analisis atau diprediksi lebih lanjut lagi, yaitu variabel irit, onderdil, harga, model, warna, awet, dan kredit ya. Sedangkan dilihat dari data yang kedua ya, 2 dan 3, variabel gaji, komisi, absen, dan tes yang bisa dianalisis lebih lanjut untuk dilakukan analisis faktor. Sebenarnya data yang kedua dan ketiga sama, cuman bedanya di approx-nya aja. Approx chi-square-nya ya. Cuman beda di situ saja. Sebenarnya sama semua datanya, bedanya cuma di sini aja, approx chi-square-nya. Oke guys, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye-bye!